Hello everyone, di dalam video ini saya mau membandingkan ajaran Adrian Evans dengan yang diajarkan di dalam Alkitab dan tulisan-tulisan roh nubuat. Dan yang saya mau bandingkan ialah mengenai justice yang menuntut kematian orang berdosa. Kita akan melihat dengan sangat jelas bahwa yang diajarkan Adrian Evans sangat bertentangan dengan the law and the testimony. Sehingga pertanyaannya, apakah saya mau percaya apa yang dia ajarkan atau apa yang keluar dari mulut Tuhan? Karena yang diajarkan sangat bertentangan dengan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Saya mau baca dari bukunya yang berjudul One Mediator. Dia katakan, justice yang menuntut bayaran upah dosa adalah justice-nya setan, bukan justice-nya God. Katanya, yang menuntut kematian, yang menuntut darah ditumpahkan adalah setan, bukan God. Dan dia katakan tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa yang menuntut darah atau nyawa pelanggar hukum adalah God. Karena itu adalah satu keanehan dan suatu hal yang rumit untuk dimengerti kalau God yang menuntut kematian. Sekarang saya mau baca dari Alkitab. The Lord God mengatakan, kalau kamu makan buah terlarang, kamu sesungguhnya akan mati. Pernyataan ini adalah pernyataan pertama dalam catatan Alkitab yang menuntut kematian orang berdosa. Dan yang mengucapkannya adalah God, bukan setan. Sementara yang setan katakan kepada Hawa, kalau kamu makan buah terlarang, kamu sesungguhnya tidak akan mati. Kalau setan yang menuntut kematian orang berdosa, mengapa dia katakan, kalau kamu berdosa, kamu tidak akan mati? Dengan kata lain, kamu tidak dituntut untuk mati walaupun kamu berdosa. Sementara yang Tuhan katakan, kamu dituntut untuk mati kalau kamu berdosa. Sangat jelas di Alkitab dikatakan bahwa yang menuntut kematian orang berdosa adalah God, bukan setan. Sementara Adrian Evans katakan yang menuntut kematian adalah setan. Pertanyaannya, dari mana dia dapatkan ide bahwa yang menuntut kematian orang berdosa adalah setan? Siapa di Taman Eden yang mengatakan kepada Hawa bahwa Tuhan tidak menuntut kematian orang berdosa? You shall not surely die. Yang mengatakan Tuhan tidak menuntut kematian orang berdosa adalah setan. Dan karena kita semua tahu bahwa setan adalah bapa pembohong, artinya yang berlawanan dari apa yang dia bilang adalah yang benar. Waktu Tuhan katakan, kalau kamu melanggar, kamu akan mati, itulah yang benar. Bahwa yang menuntut kematian orang berdosa adalah God, bukan setan. Untuk mengatakan bahwa yang menuntut kematian orang berdosa adalah setan, ialah untuk percaya tipuan setan kepada Hawa di Taman Eden. Hawa percaya tipuan setan yang mengatakan Tuhan tidak akan melakukan apa yang dia katakan dia akan lakukan. Dengan kata lain, yang setan katakan, Tuhan tidak akan menuntut kematian walaupun dia katakan dia menuntut kematian jika Hawa berdosa. Jadi kalau bukan Tuhan yang menuntut kematian, sesuai dengan apa yang dikatakan setan kepada Hawa, pertanyaannya, siapa yang menuntut kematian? Adrian Evans katakan yang menuntut kematian adalah setan, bukan God. Sesuai dengan apa yang setan katakan kepada Hawa, bahwa bukan God yang menuntut kematian orang berdosa. Perkataan-perkataan pertama yang keluar dari mulut setan adalah, Yea, hath God said? Apakah itu yang God katakan? Apakah dia katakan bahwa dia menuntut kematian kalau kamu melanggar? Lalu dia katakan, bukan itu artinya. Karena God tidak akan melakukan apa yang dia katakan dia akan lakukan. Dia tidak akan menuntut kematian walaupun kamu melanggar. Pertanyaannya, siapa yang akan mengatakan bahwa God tidak akan melakukan apa yang dia katakan dia akan lakukan? Jawabannya adalah setan. Karena setan yang mengatakan, apakah Tuhan yang akan melakukan apa yang dia katakan dia mau lakukan? Dan pernyataan ini diajarkan di akhir zaman oleh guru-guru yang ucapannya tidak berbeda dengan apa yang setan katakan kepada Hawa di Taman Eden. Bahwa yang menuntut justice bukan God. Waktu setan katakan kepada Hawa, Yea, hath God said? Setan menganjurkan kepada Hawa bahwa apa yang Hawa dengar berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan. Bahwa yang Tuhan katakan bukan apa yang Bapa maksudkan. Bahwa Bapa tidak akan melakukan apa yang Bapa katakan dia akan lakukan. Anjuran setan kepada Hawa adalah dasar ajaran spiritualism, yang tujuannya ialah untuk memerangi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
kamu sesungguhnya akan mati menjadi kamu tidak sesungguhnya akan mati. God menuntut kematian menjadi bukan God yang menuntut kematian. Kristus adalah sesungguhnya anaknya God menjadi Kristus adalah anak God dalam arti kiasan, bukan dalam arti literal ataupun natural. Ajaran apa saja yang memutarbalikkan arti firman Tuhan adalah ajaran spiritualism yang mulai diajarkan kepada Hawa di Taman Eden. Hawa berdosa karena dia percaya tipuan setan yang mengatakan Tuhan tidak akan menuntut kematian orang berdosa. Ye shall not surely die. Saya mau baca lagi dari buku One Mediator yang mengatakan, waktu Bapa menuntut darah atau nyawa pelanggar hukumnya, bahwa hal itu katanya tidak masuk akal. It does not make sense. Kita tahu darah Kristus ditumpahkan di kayu salib, dan sesuai dengan ajaran Adrian Evans, bahwa tumpah darah Kristus di kayu salib tidak masuk akal. Karena yang menuntut kematian adalah setan, bukan God. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah foolishness, suatu kebodohan. Dengan kata lain, it does not make sense, tidak masuk akal. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, tumpah darah Kristus di kayu salib adalah kuasa God, the power of God yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Dengan kata lain, orang-orang yang mengatakan bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah foolishness atau it does not make sense adalah orang-orang yang menolak Injil Kristus. Inilah ajaran Another Gospel yang mengajarkan kematian Kristus di kayu salib adalah foolishness. Bahwa kematiannya di kayu salib atau tumpah darahnya di kayu salib does not make sense, tidak masuk akal. Bahwa Injil Kristus adalah foolishness. Di Signs of the Times dikatakan, darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib membersihkan kita dari cemar dosa kita dan menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Pertanyaannya, apakah suatu kebodohan untuk dosa kita dibayar di kayu salib melalui kematian anak Bapa? Apakah tidak masuk akal untuk noda-noda dosa kita dibersihkan oleh darah Kristus? Apakah kematian Kristus di kayu salib adalah suatu kebodohan? Sangat jelas bahwa yang diajarkan Adrian Evans sangat bertentangan dengan apa yang keluar dari mulut God. Pertanyaannya, apakah Adrian Evans lebih mengerti firman Tuhan dari Sister White, dari Rasul Paulus dan penulis-penulis Alkitab yang diinspirasikan Roh Kudus? Apakah kita perlu cross-check Alkitab dan Roh Nubuat dengan buku-bukunya Adrian Evans? Tentu saja jawabannya God forbid, sama sekali tidak. Kita diwajibkan untuk mengetahui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan telah memberikan instruksi untuk menguji setiap pengajaran. To the law and to the testimony adalah patokannya. Firman Tuhanlah standar kebenaran yang senantiasa menjaga umat Tuhan dari ajaran guru-guru palsu dan kuasa penipuan roh-roh kegelapan. Hawa di Taman Eden ditipu karena dia percaya setan punya penjelasan mengenai apa arti dari yang Tuhan katakan di Kejadian 2:17. Setan katakan kepada Hawa, waktu Tuhan bilang kamu sesungguhnya akan mati, itu artinya kamu sesungguhnya tidak akan mati. Setan adalah guru palsu di Taman Eden yang sampai sekarang masih menerjemahkan firman Tuhan sesuai dengan isi hatinya yang licik. Sekarang dia katakan, yang menuntut kematian bukan God. Sementara dengan sangat jelas firman Tuhan mengatakan, yang menuntut nyawa pelanggar hukum Tuhan adalah God. Tipuannya masih di ayat yang sama. Kamu akan mati sebagai tuntutan hukum Bapa menjadi kamu tidak akan mati karena Bapa tidak menuntut kematian orang berdosa. Mari kita sekarang baca kutipan-kutipan Roh Nubuat mengenai justice yang menuntut kematian orang berdosa. Di buku Selected Messages dikatakan, justice menuntut bahwa dosa bukan hanya diampuni, tapi hukuman mati dijalankan. Artinya justice menuntut dua hal. Dosa diampuni atau mercy, hukuman mati dijalankan yaitu justice. Kalau justice ini adalah setan, artinya setan yang menuntut dosa diampuni dan hukuman mati dijalankan. Artinya, apakah Bapa memberikan anaknya untuk memenuhi tuntutan justice dan mercy-nya setan? Apakah dengan anak Bapa mati di kayu salib, yang dipuaskan adalah justice dan mercy-nya setan? Di manuskrip 94 dikatakan, justice tinggalkan tahta agungnya
dan bersama pasukan surga mendekati kayu salib. Di kayu salib, Justice melihat Kristus memikul seluruh hukuman ketidakadilan dan dosa. Dan dengan kepuasan yang sempurna, Justice tunduk di kayu salib dan mengatakan, sudah cukup, it is enough. With perfect satisfaction, Justice bowed in reverence at the cross, saying, it is enough. Who is justice? That's the question. Whose justice are we talking about? God's justice or Satan's justice? Does God bow in reverence to anyone? No. So it can't be him. It has to be somebody else, or someone else infected with these ideas. So on the cross, God's justice meets Satan's justice. They kiss each other. They meet each other. That God's justice is actually mercy. Sesuai dengan yang diajarkan Adrian Evans, Justice yang menuntut kematian adalah setan. Artinya, sesuai dengan ajarannya, yang tunduk di kayu salib adalah setan. Waktu dia katakan, tuntutannya sudah dipenuhi dengan sempurna. Atau, it is enough. Persoalannya, di kutipan Review and Herald kita baca, bahwa yang tunduk di kayu salib dan mengatakan sudah cukup adalah Bapa. Bapa di surga yang mengatakan, tuntutan kematian dipuaskan, sehingga manusia dapat diampuni dosanya. Kutipan ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa yang menuntut kematian adalah Bapa, bukan setan. Bahwa justice itu adalah Bapa, bukan setan. Yang menuntut dosa diampuni dan hukuman kematian orang berdosa adalah Bapa di surga, bukan Bapa pembohong. Kematian Kristus di kayu salib memenuhi tuntutan justice Bapa yang menuntut kematian orang berdosa. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Yang meninggalkan tahta agung bersama dengan pasukan malaikat dan tunduk di kayu salib adalah Bapa di surga. Bapa menerima korban yang dipersembahkan di kayu salib oleh anaknya yang memenuhi tuntutan justice-nya. Sehingga dosa manusia dapat diampuni dengan catatan manusia mengakui dosa-dosanya dan percaya bahwa mereka dapat menurut hukum Tuhan dengan kuasa Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa yang menuntut kematian adalah Bapa di surga, bukan setan. Yang diajarkan Adrian Evans sangat bertentangan dengan yang diajarkan di Alkitab dan tulisan-tulisan Roh Nubuat. Saya mau baca dari Bible Commentary volume 5, dikatakan, orang berdosa adalah seorang kriminal, pengkhianat dan pemberontak yang berada di bawah hukuman mati karena pelanggarannya terhadap hukum Tuhan. Kristus memilih untuk mati menggantikan kematian manusia untuk memenuhi dengan sempurna tuntutan-tuntutan dari hukum Tuhan yang dilanggar. Dan karena orang berdosa adalah kriminal di hadapan Bapa, pengkhianat dan pemberontak terhadap pemerintahan Bapa, maka tidak cukup Kristus mati untuk sekedar memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Bapanya yang telah dilanggar, tetapi Kristus harus mati kematian yang dipenuhi dengan penghinaan. Karena anak Bapa menggantikan kematian orang-orang yang sepatutnya mati kematian yang penuh dengan penghinaan itu. Kematiannya Kristus adalah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Bapa yang dilanggar, bukan tuntutan-tuntutan hukum Bapa pembohong. Adam dan Hawa di Taman Eden melanggar hukum Tuhan, dan yang mengatakan "Thou shalt surely die" adalah Tuhan, bukan setan. A.T. Jones sangat mengerti bahwa yang menuntut kematian bukan setan, tetapi Bapa di surga. Dia katakan, 10 hukum menuntut hukuman mati dari setiap pelanggarnya. Inilah hukuman yang God sendiri fix, yang mana tuntutan kematian ini tidak bisa dipisahkan dari hukumnya, sebagaimana God juga tidak bisa dipisahkan dari hukuman kematian yang diungkapkan oleh hukumnya. Artinya, untuk membatalkan tuntutannya adalah untuk membatalkan keberadaan Bapa. Untuk mengatakan bahwa yang menuntut kematian bukan Bapa adalah untuk meniadakan keberadaan Bapa. Hukum Bapa dengan tuntutannya tidak bisa dipisahkan dari Bapa, karena hukum Bapa adalah pengungkapan dari karakternya sendiri. Untuk mengatakan God tidak membinasakan orang berdosa ialah untuk merubah karakter Bapa menjadi sama dengan karakternya setan. Karena yang mengatakan "Ye shall not surely die" adalah setan. That is such a wonderful thought, which gives emphasis to the point that God does not demand the penalty of death for sin.
It is Satan and his angels who said that God will not forgive and that every sin must be punished and death must be the result. This is coming from the mind of Satan. It is not coming from the mind of God. It's a fundamental principle to understand. Adrian Evans katakan di video ini, tuntutan kematian orang berdosa berasal dari the mind of Satan, bukan dari the mind of God. Sementara kita baca bahwa the death penalty di-fix atau ditetapkan oleh God. Artinya, sesuai dengan yang diajarkan Adrian Evans, Tuhan Yesus sebenarnya tidak perlu mati di kayu salib agar dosa manusia diampuni, bahwa pengampunan dosa tidak menuntut kematian. Dia katakan, untuk mengatakan bahwa God tidak akan mengampuni tanpa menuntut kematian adalah dasar dosa. Dengan kata lain yang dia katakan, God akan mengampuni tanpa kematian anaknya di kayu salib, karena yang menuntut nyawa pelanggar hukum adalah setan, bukan God. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib, katanya, ialah untuk memenuhi tuntutan setan, bukan tuntutan God. Ini adalah satu pernyataan yang sangat mengerikan, bahwa kayu salib hanya ada benefitnya bagi setan. Selain itu, tidak ada makna keselamatannya. Karena manusia, katanya, bisa diselamatkan tanpa ada yang harus mati. Saya baca The Acts of the Apostles, dikatakan, untuk meniadakan kayu salib dari orang-orang Kristen itu sama dengan meniadakan matahari di langit. Kayu salib mempersatukan manusia dengan Bapa. Artinya tanpa kayu salib mustahil untuk manusia diselamatkan, karena manusia diselamatkan dari dosa dan dosa memisahkan manusia dari God. Semua pengharapan manusia berharap pada kayu salib. Artinya tanpa kayu salib manusia tidak ada pengharapan selain pengharapan untuk menjalankan kematian kekal. Saya baca dari Bible Echo, dikatakan, manusia diberikan probation kedua, second probation, karena Bapa memberikan anaknya untuk mati di kayu salib. Artinya tanpa kayu salib, seharusnya kematian Adam dan Hawa waktu mereka mati adalah kematian tanpa kebangkitan. Karena di saat mereka berdosa, upah dosa ialah kematian, sehingga waktu mereka mati, kematian mereka adalah kematian tanpa kebangkitan, kalau Kristus tidak mati di kayu salib. Lalu Sister White lanjut, seandainya hukum Bapa yang menuntut nyawa pelanggar hukum dapat dirubah agar manusia dapat diselamatkan tanpa ada yang harus mati, apakah Bapa akan merubah hukumnya sehingga anaknya tidak perlu tinggalkan surga? Lalu Sister White menjawab, Bapa sesungguhnya akan merubah hukumnya jikalau hukumnya dapat dirubah, sehingga anaknya tidak perlu tinggalkan surga dan mati kematian yang penuh dengan penghinaan. Kutipan ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa yang menuntut kematian orang berdosa adalah Bapa, bukan setan. Buktinya, kematian anak Bapa di kayu salib adalah karena hukum Bapa tidak bisa dirubah. Artinya kalau hukum Bapa bisa dirubah, maka anak Bapa tidak perlu mati di kayu salib. Dan itulah buktinya bahwa yang menuntut kematian adalah hukum Bapa, yang adalah pengungkapan karakter Bapa. Seandainya yang menuntut kematian adalah setan, dan kita tahu bahwa hukum Bapa tidak bisa dirubah, apakah artinya yang menuntut kematian adalah hukum setan? Kita tahu Kristus mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum. Dan kalau yang menuntut kematian adalah setan, artinya hukum yang tidak bisa dirubah, yang menuntut kematian adalah hukumnya setan, karena yang menuntut kematian adalah setan. Ajaran ini menggantikan Bapa dengan Bapa pembohong. Mereka mengatakan bahwa karakternya Bapa adalah karakternya setan. Dan bukankah itu namanya blasphemy atau penghujatan? Apakah Yohanes 3:16 harus dibaca seperti ini? Karena begitu besar kasih Bapa terhadap orang berdosa, sehingga Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten untuk memenuhi tuntutan hukum setan yang dilanggar Adam dan Hawa di Taman Eden. Walaupun Bapa sendiri tidak menuntut nyawa makhluk yang diciptakan jikalau mereka berdosa. Jadi mengapa Bapa memberikan anaknya? Agar manusia tidak perlu dibinasakan setan, karena Bapa tidak pernah menuntut kebinasaan mereka, karena kebinasaan adalah tuntutan setan. Jadi, mengapa Bapa memberikan anaknya? Agar manusia memperoleh kehidupan kekal. Walaupun tanpa kematian anaknya di kayu salib, manusia dapat diampuni dan menerima kehidupan kekal. Jadi pertanyaannya, mengapa Bapa memberikan anaknya? Kalau tanpa Bapa memberikan anaknya,
manusia memang tidak akan dibinasakan dan akan memperoleh kehidupan kekal dengan hanya manusia mengatakan sorry karena kami telah menyakiti hati Bapa? Jawabannya, Bapa memberikan anaknya mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan justisnya setan. Agar setan bisa mengatakan di kayu salib, "It is enough. Tuntutanku sudah dengan sempurna dipenuhi." Kalau kita membaca ayat itu seperti itu bacaan dibaca berdasarkan interpretasi pribadi manusia yang sudah dipengaruhi bisikan-bisikan setan, sebagaimana Hawa dipengaruhi oleh bisikan-bisikan yang sama melalui ular di Taman Eden. Bapa memberikan anaknya yang Bapa sangat kasihi untuk memenuhi hukuman yang justisnya Bapa tuntut. Yang Sister White tulis adalah justisnya Bapa yang menuntut hukum yang dipikul Tuhan Yesus, bukan justisnya Bapa pembohong. Hukum yang dilanggar di Taman Eden adalah hukum Bapa, yang mana upah pelanggarannya adalah kematian. Dan Kristuslah yang menggantikan kematian orang berdosa di kayu salib penghinaan itu, agar manusia dapat diselamatkan dari dosa. Semua tuntutan-tuntutan hukum Bapa dipenuhi dengan sempurna di kayu salib, dan yang memenuhinya adalah anak Bapa. Saya mau kembali lagi ke pernyataan Adrian Evans di websitenya. Dia mengatakan, untuk mengatakan bahwa God tidak akan mengampuni tanpa menuntut kematian adalah dasar dari dosa. Dengan kata lain, yang dia katakan, God akan mengampuni tanpa harus ada yang mati. Karena God tidak menuntut kematian orang berdosa, karena yang menuntut kematian adalah setan. Sekarang saya mau baca dari Review and Herald. Dikatakan, waktu Adam berdosa, mengapa hukuman mati tidak dengan segera dilaksanakan? Jawabannya, karena anak Bapa merelakan dirinya untuk memikul dosa manusia, untuk mempersatukan kembali manusia dengan Bapa. Lalu Sister White lanjut, dosanya Adam tidak bisa diampuni tanpa kematian Kristus sebagai pengganti kematian manusia berdosa. Dengan kata lain, dosanya Adam tidak bisa diampuni tanpa the atonement yang dijalankan Kristus di kayu salib. God tidak akan mengampuni tanpa menuntut kematian. God tidak akan mengampuni tanpa kayu salib. Sementara Adrian Evans katakan, adalah suatu dosa untuk mengatakan bahwa God tidak akan mengampuni tanpa menuntut kematian. Sekali lagi kita lihat pernyataannya bertentangan dengan apa yang diinspirasikan oleh Roh Kristus kepada Sister White. Lalu Sister White lanjut, seandainya God mengampuni dosanya Adam tanpa ada yang harus mati, maka dosa akan diabadikan. Dengan kata lain, hal tersebut akan membuat Adam tetap berdosa. Karena hanya dengan kematian Kristus di kayu saliblah kuasa dosa dapat ditaklukkan. Pertanyaannya, dari mana dia dapat ide-idenya? Karena sudah sangat jelas, ide-idenya bukan dari Alkitab dan Roh Nubuat. Di video berikut ini, kita akan lihat pendapatnya mengenai kematian Kristus di kayu salib. If it is God Himself who will execute the sinner, if it is God Himself who will punish the transgressor of His law for sin, then the offering of His Son to save those from their transgressions is really quite a sick joke. You are offering to save us from your own system. You created the system of penalties. You created the system of punishment for transgression. You instituted the idea of death for those who would transgress your law. And then you offer us your Son. What kind of schizophrenia is this? And yet, this is what the world believes. Skizofrenia adalah kondisi mental yang serius yang melibatkan gangguan dalam hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku, yang menyebabkan persepsi yang salah, tindakan dan perasaan yang tidak tepat, penarikan diri dari kenyataan, dan hubungan pribadi, hingga terjebak dalam fantasi dan delusi, serta perasaan fragmentasi mental. What kind of schizophrenia is this? God so loved the world. God so loved the world. He created a paradigm in which He Himself could not escape. And in order to release Himself from His own folly, He gives His Son.
to deliver us. That's crazy. Makes no sense at all. Wow, bukan main. Dia katakan God adalah schizophrenic untuk memberikan anaknya mati menggantikan kematian orang berdosa. Dia katakan rencana keselamatan melalui kematian anak Bapa di kayu salib adalah rencana yang gila dan tidak masuk akal. Dan kayu salib adalah a sick joke, suatu lelucon yang memuakkan. Bukankah setan yang membenci kayu salib? Karena di kayu salib, tuduhannya dibungkamkan dalam tuduhannya bahwa God tidak bisa mengampuni kalau dia menjalankan justice-nya. Di kayu salib, Bapa menjalankan justice-nya karena anaknya lah yang mati kematian orang berdosa. Dan pada waktu yang bersamaan, Bapa siap mengampuni orang berdosa karena God lah Bapa yang merciful terhadap orang berdosa. Bukankah itu bukti yang sangat jelas bahwa di kayu salib yang berciuman adalah justice-nya Bapa dan mercy-nya? Sementara yang dikatakan Adrian Evans bahwa yang berciuman di kayu salib adalah justice-nya setan yang menuntut kematian dengan mercy-nya Bapa. Ajaran dia sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Sangat bertentangan dengan apa yang ditulis di Roh Nubuat. Ajarannya Adrian Evans adalah ajaran yang menolak Injil Kristus. Karena Injil Kristus adalah kayu salibnya Kristus, yang adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Tanpa kayu salib, tidak akan ada keselamatan dari dosa. Tanpa kayu salib, tidak ada Injil Kristus. Untuk mengatakan kayu salib adalah a sick joke, sama dengan mengatakan Injil Kristus a sick joke. Bagi mereka yang hilang, kayu salib adalah kebodohan, foolishness, gila, tidak masuk akal, a sick joke. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, kayu salib adalah kuasa God yang menyelamatkan. Bagi mereka yang hilang, mata mereka telah dibutakan sehingga mereka tidak bisa melihat the gospel yang tergantung di kayu salib. Tanpa Injil Kristus, tidak ada keselamatan. Dengan Adrian Evans menolak kayu salib sebagai cara Bapa menyelamatkan orang berdosa dan mengatakan bahwa kayu salib adalah a sick joke, dia telah menolak Injil Kristus, yang adalah pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga di Wahyu 14 ayat 6-12. Bagaimana saya fear God dan worship God kalau saya menolak the everlasting gospel-nya dan mengatakan rencana keselamatannya adalah crazy, does not make sense, dan God yang di-worship adalah God yang schizophrenic. Pekabaran tiga malaikat mengumandangkan the everlasting gospel, di mana pusat dari pekabarannya adalah kayu salibnya Kristus. Agar kita dapat mengerti dengan benar dan menghargai setiap kebenaran di dalam kitab sucinya, dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, kita perlu mempelajarinya sesuai dengan terang yang bersinar dari kayu salib Calvary. Tanpa kayu salib, Alkitab tidak ada artinya. Tanpa Injil Kristus yang tergantung di kayu salib, kita semua akan dibinasakan. Biarlah kayu salibnya Kristus menjadi dasar dari setiap pekabaran yang dikabarkan pekabar-pekabar, khususnya di akhir zaman ini, segera sebelum kedatangannya Kristus di awan-awan nanti. Tanpa meninggikan kayu salib, pekabarannya akan hampa, tidak berisi kuasa yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Sekarang saya mau baca dari bukunya Adrian Evans, One Mediator. Dia katakan, Adam reason di dalam hatinya bahwa Hawa harus mati. Sementara dia katakan, Hawa sebenarnya tidak akan mati, dan dosanya dapat diampuni tanpa ada yang harus mati. Lalu dia katakan, Adam tidak mengerti hal itu, karena Adam tidak pernah menanyakan kepada Tuhan untuk mengklarifikasi arti dari kamu sesungguhnya akan mati. Adrian katakan, Adam asumsi bahwa yang Tuhan katakan benar-benar akan terjadi, bahwa kalau kamu makan buah terlarang, kamu pasti akan mati, dan itu adalah asumsinya Adam. Dia katakan, seandainya Adam menanyakan kepada God untuk klarifikasi arti kamu pasti akan mati, maka God akan mengatakan bahwa dia tidak akan menuntut kematian walaupun itulah yang dia katakan. Dengan kata lain, yang Tuhan maksudkan berbeda dari apa yang Tuhan katakan di Kejadian 2 ayat 17. Yang Tuhan maksudkan adalah apa yang setan katakan kepada Hawa, bahwa kamu sebenarnya tidak akan mati. Kalau saja Adam mengklarifikasi hal itu, Adam tidak akan mengambil kesimpulan bahwa Hawa pasti akan mati.
Tentu saja penjelasannya Adrian Evans kita tidak akan dapati di dalam seluruh Alkitab. Jadi pertanyaannya, dari mana kira-kira dia peroleh pengertian ini? Yang pasti adalah pernyataannya tidak berbeda dari apa yang setan katakan kepada Hawa di Taman Eden. Setan katakan, God tidak akan melakukan apa yang dikatakan dia akan lakukan. God tidak akan menuntut kematian walaupun dia katakan kamu sesungguhnya akan mati. Waktu setan katakan kepada Hawa, kamu tidak akan mati, yang dia anjurkan ialah God adalah pembohong. Karena apa yang God katakan berbeda dari apa yang God maksudkan. Walaupun God katakan kamu pasti akan mati, yang God maksudkan setan katakan kamu sesungguhnya tidak akan mati. Kita baca di sini, setan dengan berani mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa God telah menipu mereka dengan mengatakan kamu pasti akan mati. Jadi kita bisa lihat dengan sangat jelas bahwa yang Adrian Evans ajarkan adalah another gospel. Dia menyangkal the gospel of Christ dengan mengatakan kematian Kristus di kayu salib adalah a sick joke. Murid-murid menanyakan pertanyaan kepada Tuhan Yesus mengenai tanda akhir zaman segera sebelum kedatangan Kristus kedua kali di awan-awan nanti. Kristus menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, berwaspadalah agar kamu tidak tertipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutku, yang akan menipu banyak orang. Saya mau baca dari 12 manuskrip rilis mengenai orang-orang yang mengajarkan bahwa yang menuntut hukuman mati dari orang berdosa bukan God tetapi setan. Dikatakan, mereka mengartikan kasih Bapa sebagai Bapa yang tidak membinasakan orang berdosa. Mereka reason dari mereka punya standar yang rendah mengenai kebenaran dan keadilan Bapa. Mereka mengukur God dengan diri mereka sendiri. Mereka mengharapkan God untuk melakukan apa yang mereka imajinasikan mereka akan lakukan kalau mereka adalah God. Mereka menggunakan diri mereka sendiri sebagai patokan ukuran apa yang sepatutnya God perlu lakukan. Tentu saja mereka tidak mengenal karakternya God yang diungkapkan di dalam hukumnya yang just. Umat Tuhan kita tahu di Hosea 4 ayat 6 akan dibinasakan karena umat Tuhan tidak mengenal karakternya God. Kecuali mereka bertobat, mereka akan menerima pilihan mereka sendiri, dan pilihan itu bukan kehidupan kekal. Tinggikanlah kayu salibnya Kristus, hukumnya Bapa, dan karakternya Bapa yang diungkapkan di kayu salib, karena itulah kehidupan kekal kita. To God be the glory.